Presentasi fungsi perwakilan diplomatik dan peran Indonesia dalam ASEAN. Perkenalkan, nama lengkap saya Priscilia Graciela Kumayas, nomor absen 34. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan fungsi perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik merupakan perwakilan suatu negara dalam berbagai kegiatan di dalam upaya melaksanakan hubungan diplomatik dalam negara penerima ataupun organisasi internasional. Perwakilan diplomatik dapat juga dikatakan sebagai perwakilan yang ada dalam kegiatan tertentu untuk melaksanakan kepentingan negaranya. Seseorang yang diberikan tugas sebagai perwakilan diplomatik suatu negara tersebut disebut dengan diplomat. Di dalam menjalani hubungan internasional atau hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ada di dunia, biasanya suatu negara akan menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain atau negara mitranya. Fungsi perwakilan diplomatik serta peranannya begitu penting dalam membangun citra negara yang diwakilinya. Oleh sebab itu, perwakilan diplomatik tak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena citra dan harga diri suatu negara ada di tangannya. Seorang diplomat memiliki peran yang sangat penting mulai dari menjaga citra negara, merepresentasikan negaranya, serta menjadi perwakilan di mata dunia internasional. Fungsi perwakilan diplomatik begitu besar dalam hubungan suatu negara dengan negara lain ataupun dengan organisasi dunia lainnya. Mengacu kepada Konvensi Wina pada tahun 1961 pada pasal 3 ayat 1 ada beberapa fungsi perwakilan diplomatik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, fungsi mewakili untuk mewakili kepentingan negara pengirim pada negara penerima. Yang kedua, fungsi melindungi untuk melindungi kepentingan negara pengirim maupun warga negaranya pada negara penerima. Yang ketiga, fungsi mengadakan untuk mengadakan persetujuan bersama pemerintah dari pihak negara penerima. Yang keempat, fungsi memberikan untuk memberi laporan secara berkala mengenai kondisi dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, militer, serta ilmu pengetahuan maupun lain-lain pada negara penerima. Yang terakhir yaitu fungsi meningkatkan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Nama saya Rani Almaira, nomor absen 36. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi perwakilan diplomatik. Mengacu pada pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Fungsi perwakilan diplomatik ini memiliki peranan penting antara lain: 1. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan dengan negara penerima atau organisasi internasional. 2. Peningkatan persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar sesama warga negara Indonesia di luar negeri. 3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan, dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadinya ancaman atau masalah hukum di negara penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. 4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima. 5. Sebagai konsuler dan protokol. 6. Perbuatan hukum untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dan negara penerima. 7. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pengamanan internal, perwakilan, komunikasi, dan persandian. 8. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktik internasional. Perkenalkan, nama saya Niputu Devi Maharani, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan bagian peran Indonesia di ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Association of Southeast Asian Nations atau yang dikenal dengan sebutan ASEAN. ASEAN dideklarasikan pada tahun 1967. Indonesia sebagai salah satu negara pelopor sangat aktif berperan dalam keberlangsungan kerjasama regional. Berikut beberapa peran Indonesia di dalam ASEAN, yaitu: pertama, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT pertama.
Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Yang kedua, turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu, Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Yang ketiga, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Peran Indonesia selanjutnya yaitu pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan dalam menanggulangi tindakan kejahatan atau kriminal serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, isu keamanan lain seperti terorisme, separatisme, perampokan, dan kejahatan lintas negara yang bertentangan dengan hukum internasional juga masuk pantauan dalam komunitas keamanan ini. Permasalahan narkotika yang juga menjadi isu serius di kawasan ASEAN juga tidak luput dari pantauan. Kasus narkotika yang terus meningkat membuat Indonesia menjadi inisiator dari pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force atau ASITF. Indonesia memiliki peran yang menjadikan pelabuhannya sebagai daerah perbatasan dan pengawasan narkotika atau prekursor narkotika. Perkenalkan, nama saya Nimade Melody Valentina Febrianti, nomor absen 29. Saya akan melanjutkan penjelasan dari peran Indonesia di ASEAN. Yang keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki fokus tersendiri pada isu di sekitar sektor maritim. Untuk itu, Indonesia pun turut mendorong berbagai kerjasama keamanan di sektor tersebut. Isu yang menjadi fokus kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi, seperti penanggulangan isu ilegal, unreported, dan unregulated fishing. Pada tahun 2015, Indonesia juga sukses menjadi pemrakarsa East Asian Summit atau EAS, Statement on Easing Regional Maritime Cooperation yang juga disepakati pada tahun yang sama. Yang kelima, memastikan sentralitas ASEAN. Selain sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN itu sendiri. Wujud dan peran tersebut terlihat saat Indonesia ikut memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Minister of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region pada Juli 2016 lalu. Yang keenam, turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Ketika isu pekerja migran mencuat, Indonesia pun turut meyakinkan tersepakatinya Vintage Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotion. Secara khusus, deklarasi ini menggarisbesarkan pada bentuk dan upaya untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja, serta memberikan jaminan perlindungan, khususnya bagi para pekerja yang berbasis di sektor informal. Peran Indonesia dalam ASEAN tentu diwujudkan tidak hanya sebatas karena peran Indonesia sebagai salah satu pemrakarsanya saja, tapi juga karena sikap politik Indonesia yang bebas aktif dan ingin berkontribusi mendorong kawasan Asia Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. Tidak hanya itu saja, peran Indonesia dalam ASEAN juga pernah mendapatkan apresiasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB karena peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara. Kala itu, selama menjadi anggota tidak tetap DKPBB, Indonesia sukses menjembatani upaya perdamaian dunia. Apresiasi ini juga diberikan secara khusus oleh PBB dalam KTT ke-10 ASEAN PBB yang dilakukan di Bangkok, Thailand pada 3 November 2019 lalu. Perkenalkan, nama saya Putu Gaderian Putra, nomor absen 13. Saya akan menjelaskan keanggotaan. ASEAN itu suatu perserikatan yang semula beranggotakan 5 negara dan juga sebagai pendiri di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Saat ini anggotanya bertambah dengan Brunei Darussalam dan Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Sifat keanggotaan ASEAN adalah terbuka, karena ASEAN menerima siapa saja yang
negara yang termasuk dalam Perda Negara tapi dengan syarat tertentu. Negara anggota ASEAN itu Indonesia pada 8 Agustus 1967, Malaysia pada 8 Agustus 1967, Singapura pada 8 Agustus 1967, Thailand pada 8 Agustus 1967, Filipina pada 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, Kamboja pada 30 April 1999. Perkenalkan, nama saya Putu Vera Giriswadi, absen 16. Saya akan menjelaskan bagian tujuan dari ASEAN. Pada dasarnya, tujuan utama didirikan ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan bentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan melalui usaha bersama dengan semangat kesamaan dan semangat persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas yang dilakukan dengan jalan saling menghormati, keadilan serta tata tertib hukum di dalam hubungan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara, serta agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. 3. Peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu-membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, administrasi, dan juga teknik. 4. Saling bantu-membantu baik itu dalam bidang sarana-sarana latihan dan juga dalam bidang pendidikan, profesional, administrasi, dan teknik. 5. Membina dan menjalin tujuan yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. 6. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota. 7. Memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya. Perkenalkan, nama saya Ewayananda Mundasa Nugraha, nomor 17. Prinsip. Dalam hubungan satu sama lain, negara anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar tertuang dan Treaty of Amity on Cooperation in South Asia atau TAC 1976, yaitu 1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. 2. Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan. Nomor 3. Non campur tangan dan dalam urusan internal satu sama lain. 4. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan secara damai. Nomor 5. Penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan. Nomor 6. Sama yang efektif di antara anggota negara ASEAN. Perkenalkan, nama saya Igu Siagung Yuda Anggreni, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ASEAN. Seperti yang telah disebutkan bahwa demi mencapai tujuan dari ASEAN, ASEAN membentuk organisasi atau komite khusus dengan fokus yang berbeda-beda. Selain itu, markas dari setiap organisasi juga berada di negara yang berbeda-beda, demi kelancaran dalam mengemban tugasnya masing-masing. Ada 5 organisasi atau komite yang sudah dibentuk sejak penandatanganan Deklarasi Bangkok, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama ada COFAF atau Committee on Food, Agricultural and Forest. Komite ini berkedudukan di Indonesia dan dibentuk untuk melakukan kegiatan dan berbagai proyek terkait makanan, pertanian, dan kehutanan. Yang kedua ada CFOB atau Committee on Finance and Banking. Komite ini berfokus dalam urusan keuangan dan perbankan yang berkedudukan di Thailand. Yang ketiga ada COTT atau Committee on Trade and Tourism. Merupakan komite yang memiliki fokus utama dalam bidang perdagangan dan pariwisata yang berkedudukan di Singapura. Yang keempat ada COTAC atau Committee on Transportation and Communication. COTAC berkedudukan di Malaysia. Ini bergerak dalam bidang transportasi dan komunikasi. Yang kelima ada COIME atau Committee on Industry, Mining and Energy. Fokus utama dari komite ini adalah terkait industri, pertambangan, dan energi yang berkedudukan di Filipina. Selain kelima komite tersebut, ada lagi komite yang mengenai urusan non-ekonomi di ASEAN. Komite tersebut terbagi menjadi 3 komite yang letak kedudukannya selalu berpindah-pindah setiap 3 tahun sekali. Adapun ketiga komite tersebut antara lain sebagai berikut. 1. COCI atau Committee on Cultural and Information. Komite ini merupakan komite yang bertanggung jawab terhadap urusan kebudayaan dan penerangan. Yang kedua ada COST atau Committee on Science and Technology. COST juga disebut sebagai Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan namanya, maka komite ini juga bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut. Yang ketiga ada Committee on Social Development atau COSD. Committee on Social Development merupakan komite yang bergerak dan memiliki fokus utama dalam bidang pembangunan sosial. Perkenalkan, nama saya Angga Agung Sagung Putri Dinda Kirana, nomor absen 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang keanggotaan Indonesia di ASEAN. Keanggotaan Indonesia di dalamnya, yang pertama yaitu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, nama organisasi Asian Interparliamentary Assembly, yang kedua yaitu ada Kejaksaan Agung atau Kejagung, nama organisasi Forum Jaksa Agung China, ASEAN, yang ketiga yaitu ada Kementerian Dalam Negeri atau KDN, nama organisasi Sub-Regional Office of the Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific in Southeast Asia. Yang keempat yaitu ada Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, nama organisasi Association of the Southeast Asia Nation or ASEAN, ASEAN Foundation, Asian Intergovernmental Commission on Human Rights. Yang kelima ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ASDM, nama organisasi Association of Southeast Asia Nation or ASEAN Center for Energy. Coordinating Committee for Geoscience Programs in East and Southeast Asia. Yang keenam yaitu ada Kementerian Perdagangan atau Kemdak, nama organisasi Asian Promotion Center on Trade, Investment and Tourism, Japan Center, Asian Korean Center. Yang ketujuh yaitu ada Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemdiknas, nama organisasi Southeast Asian Ministers of Education Organization. Yang kedelapan yaitu ada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata atau Kembutpar, nama organisasi Asian INSOOS, Asian National Tourism Organization, Asian Tourism Association. Yang kesembilan yaitu ada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, nama organisasi Asian ICT Fund. Yang ke-10 yaitu ada Kementerian Negara Riset dan Teknologi atau Kemenristek, nama organisasi Asian Science Fund. Yang ke-11 yaitu ada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, nama organisasi Asian School Sport Council. Yang terakhir yaitu nomor 12 ada Badan Narkotika Nasional atau BNN, nama organisasi Asian China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Perkembangan diplomasi di era globalisasi ini menjadikan diplomasi semakin beragam dan melibatkan banyak aktor yang berperan. Diplomasi adalah instrumen yang digunakan suatu negara guna mencapai kepentingan nasional. Jadi, pada intinya, diplomasi tidak hanya
diartikan sebagai perbandingan para wakil negara untuk menyelesaikan suatu isu, tetapi diplomasi adalah semua upaya hubungan luar negeri atau antar negara. Hubungan antar negara adalah suatu hal yang menjadi fokus hubungan internasional. Supaya hubungan ini bisa terjalin baik, seluruh negara harus melaksanakan diplomasi. Karena itu, diplomasi bermanfaat untuk bisa mewujudkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Indonesia adalah negara yang aktif di dunia internasional, baik secara regional maupun global, serta merupakan salah satu negara pendiri Association of Southeast Asian Nations atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASEAN yang dideklarasikan pada tahun 1967. Sekian dari kami, terima kasih.